Ibu hanya berpesan, kuatlah anakku. Mungkin ini adalah jalan terbaik dari Allah yang akan meninggikan kamu, derajatmu di surga kelak. Tetaplah kuat sebagai Nabila yang dulu. Sekarang Nabila yang sudah tidak cengeng lagi. Mereka kuat dengan dua anak yang kecil-kecil. Subhanallah. Saya sendiri tidak rela rasanya untuk menyaksikan itu. Tapi Masya Allah, Allah menguatkan lahir batin anak saya. Ini anak saya yang terakhir, ya Allah. Kuatkan hatinya, kuatkan untuk menerima cobaan ini, lahir dan batin. Mudah-mudahan ini adalah jalan Allah untuk meninggikan kamu, ya nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, perkenalkan saya Nabila Sofiarani dari Jogja. Saya merupakan seorang ibu rumah tangga dengan dua anak, putra dan putri yang jaraknya cukup berdekatan. Awalnya kami hidup bahagia, Pak Ustadz. Namun seketika datanglah badai ujian bertubi-tubi hingga akhirnya kami resmi bercerai pada tahun 2024 akhir. Jadi penyebab perceraian saya adalah karena adanya wanita idaman lain, Ustadz. Saya mengetahui gelagat ini sudah ada di tahun pertama pernikahan, bahkan ketika saya tengah mengandung anak pertama saya. Hingga akhirnya sampailah di tahun 2023 masuk wanita terakhir yang sejak hari itu hubungan keluarga kami semakin tidak baik-baik saja. Dan singkat cerita, bukan hanya sekedar foto maupun bukti chat yang saya temukan, namun saya juga menyaksikan dengan sendiri puluhan video permainan mereka. Nah, selain kejadian tersebut, saya juga sempat melakukan 2 kali penggerebekan, Pak Ustadz. Yang pertama, yakni penggerebekan sekitar tahun lalu, sama seperti sekarang di bulan puasa, di bulan Ramadan. Dini hari saya menggerebek mereka berdua bersama polisi. Sebenarnya saya sudah tidak ada dendam, Pak Ustadz. Saya sudah, karena capek, Pak Ustadz. Sudah bertahun-tahun saya memendam ini. Saya selama ini diam. Namun diam saya tidak dihargain. Jadi kenapa akhirnya saya up cerita ini? Karena saya hanya ingin mengungkapkan fakta yang sebenarnya. Dikarenakan di luar sana, baik dari dia maupun pihak keluarga mengutarakan statement yang menyudutkan saya dan tidak ada menyebut kata-kata perselingkuhan. Jadi tujuan saya hanya ingin mengungkapkan fakta yang sebenarnya. Dan untuk mereka berdua, saya sudah tidak peduli sih, Pak Ustadz. Terserah mereka mau bagaimana. Ada Mbak Nabila, ada Ibu. Ibu, apa yang mau disampaikan kepada Mbak Nabila untuk menguatkan hati? Apa yang mau Ibu sampaikan kepada putri Ibu yang kuat luar biasa ini? Ibu hanya berpesan, kuatlah anakku. Mungkin ini adalah jalan terbaik dari Allah yang akan meninggikan kamu, derajatmu di surga kelak.
Tetaplah kuat sebagai Nabila yang dulu. Sekarang Nabila yang sudah tidak cengeng lagi. Mereka kuat dengan 2 anak yang kecil-kecil. Subhanallah. Saya sendiri tidak rela rasanya untuk menyaksikan itu. Tapi Masya Allah, Allah menguatkan lahir batin anak saya. Ini anak saya yang terakhir ya Allah. Kuatkan hatinya, kuatkan untuk menerima cobaan ini. Lahir dan batin, mudah-mudahan ini adalah jalan Allah untuk meninggikan kamu ya nak. Baik, apa yang mau Mbak Nabila tanya sama Ahilman di kajian hati? Baik Ustadz, yang mau saya tanyakan yang pertama adalah bagaimana saya agar tidak terjebak dendam yang berkepanjangan karena saya menyimpan kronologi perselingkuhan mantan suami di sosial media. Apakah memberikan pelajaran kepada selingkuhan mantan suami saya untuk di DO dari kampusnya itu sudah tepat? Dan yang kedua, bagaimana sebaiknya sikap saya selanjutnya kepada mantan dan keluarganya? Karena sejujurnya sebenarnya saya sudah tidak ingin berhubungan kembali. Namun faktanya ada 2 anak yang itu merupakan anak, ponakan dan cucu dari mereka. Ya sekian itu. Terima kasih Ustadz. Dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda. Iya, A. Sebagai orang yang beriman, kita harus yakin bahwa semua yang terjadi biiznillah sudah diatur atas izin Allah. AA, tapi ini ujiannya berat sekali, A. Sulit sekali. Allah tidak mungkin memberikanmu beban seberat itu. Kecuali Allah tahu kamu sekuat itu. Mbak Nabila, tataplah semua kejadian ini sebagai cara Allah menguatkanmu untuk terus berjalan dalam hidup yang sulit ini. Jangan lihat kejadiannya, jangan lihat manusianya, tapi lihat dari semua ini Allahnya, agar Mbak Nabila dan keluarga tetap kuat menjalani hari ke depan. Yang AA khawatirkan bukan tentang apa yang Mbak Nabila rasakan kemarin, tapi yang AA khawatirkan bagaimana dengan Kak Nabila ke depan setelah semua kejadian ini terjadi. Maka kadang perempuan harus bercerita, perempuan harus mengungkapkan setiap luka, walaupun tahu itu belum tentu menyembuhkan lukanya, tapi setidaknya menguatkan dia bahwa dia gak sendirian. Mbak Nabila gak sendiri. Kami yang hadir di sini semua menangis, ikut merasakan sedih, ikut merasakan luka yang sama. Kalau ada di posisi beliau, betul? Beliau sudah melangkah, sudah keluar dari keadaan yang sulit. Meninggalkan seseorang yang menyakitimu itu pilihan yang tepat. Allah tahu setiap kejadiannya. Allah tahu setiap episodenya. Allah tahu Mbak Nabila. Jangan merasa Allah gak tahu. Dan jangan merasa Allah tidak akan membalas kelakuan orang yang zalim sama kita. Pasti Allah balas. Betul? Maka kalau Mbak Nabila bertanya, AA, haruskah saya membalas? Menurut AA, gak usah. Haruskah saya memberikan pelajaran? Sekarang sudah sampai pada tahapan pelajaran. Tapi nanti berproses saja semuanya. Sampai mana ujungnya kita lihat saja. Biarkan semesta yang jadi saksinya. Betul?
Biarkan waktu yang pada akhirnya memutuskan seperti apa kebaikannya. Walaupun memaafkan tentu lebih mulia daripada mendendam. Yang penting melepas, udah. Betul? Lepas, tapi di hati ada memaafkan. Betul tadi pertimbangannya, mantan suami mungkin ada, tapi mantan anak tidak akan ada. Betul? Mantan ayah tidak akan mungkin ada. Hari ini ada 2 titipan yang Allah berikan kepada Mbak Nabila. Itu masih anak dari mantan suaminya Mbak Nabila. Biarkan semua terjadi yang kemarin sudah terjadi. Sekarang pelan-pelan siapin rasa maaf. Semoga apapun nanti ke depan Allah berikan balasan kebaikan dari semua yang pernah kita rasakan. Tidak mudah memang menghilangkan traumanya. Tapi menurut AA hapus semua yang bikin nyakitin kita. Video yang pernah kita lihat, foto yang pernah kita lihat, hapus, bersihin. Surat Al-A'raf ayat 199. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Jadilah pemaaf dan berbuat baiklah dan tinggalkanlah orang yang bodoh. Maksudnya apa? Dalam makna yang lain, kadang kita boleh menjaga jarak dari orang yang pernah menyakiti kita. Bukan untuk memutuskan silaturahmi, tapi untuk menjaga hati agar tidak tersakiti yang kedua kali. Memang tidak mudah Mbak Nabila, tapi AA berharap setelah ini ada ayah sambung yang lebih soleh. Ada laki-laki yang bisa lebih baik dari apa yang telah terjadi kemarin. Tapi pelan-pelan. Jangan memaksa hadir orang yang baru datang ke hati sebelum kita berdamai dengan semua yang telah terjadi. Kadang bagi Allah sengaja mematahkan hati seseorang bukan untuk melemahkannya, tapi untuk menguatkannya. Karena di balik patahan hati itu ada cahaya Allah yang Allah masukkan ke dalam hidupnya. Bersyukurlah untuk yang pernah patah. Karena di balik patahan Allah sedang menguatkan kebaikan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mungkin karena saya belum sepenuhnya menerima. Jadi ketika saya diusik kembali dengan tweetan yang pihak cewek nyenggol saya lagi seperti ngomong masa lalu terus yang diomongin kayak nggak punya masa depan. Itu menurut saya, walaupun saya nggak tahu ya itu benar ditujukan untuk saya atau bukan, tapi menurut saya itu dia tidak pantas untuk berkata seperti itu di saat dia yang justru menghancurkan masa depan saya, terlebih masa depan anak-anak saya. Saya up cerita ini bukanlah untuk mempermalukan, bukan tujuannya untuk membalas dendam, tapi saya hanya ingin mengungkapkan fakta yang sebenarnya agar berita yang tidak benar di luar sana itu yang mereka gaungkan menyudutkan saya itu tuh tahulah fakta yang sebenarnya itu kayak gimana gitu. Ya hanya ingin mengungkapkan fakta sebenarnya aja. Di yang dulunya saya pengen semua saya labrak, semua saya terabas, pengen banget dadar semua saya balas. Itu ketika saya membaca putusan sidang perceraian itu entah kenapa perasaan sudah mulai tenang. Perasaan untuk membalas dendam itu sudah tidak ada.